Silakan dari penuntut umum ajukan pertanyaan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia, terdakwa, penasihat hukum dan pengunjung sidang yang kami hormati. Saudara saksi ya, saudara saksi tadi sudah disumpah terlebih dahulu untuk keterangan sebagai saksi, harus memberikan keterangan sebenarnya di persidangan ini. Baik. Sebelumnya saksi juga pernah kan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik di Polri sebagai saksi dalam perkara terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria ini? Sebagai saksi ya. Sebagai saksi sudah ya. Ya. Keterangan itu diberikan tanpa tekanan paksaan dari penyidik pada saat itu? Tanpa ada tekanan. Saksi membaca lagi kemudian baru menandatangani BAP tersebut? Iya. Iya, oke. Saksi saat ini bekerja di mana? Untuk saat ini posisi saya di Pamen Yanma Polri. Pamen Yanma. Sebelumnya? Di Propam Polri sebagai SPRI dari Kadif Propam. SPRI dari Kadif Propam Polri. Betul. Kadif Propamnya pada saat itu siapa? Kebetulan saat itu Pak Ferdi Sambo. Pak Ferdi Sambo. Kalau terdakwa Hendra Kurniawan ini saksi kenal? Kenal. Ini sebagai apa jabatannya? Beliau saat itu menjabat sebagai Karo Paminal. Karo Paminal. Terdakwa Agus Nurpatria? Beliau sebagai Kaden A Biro Paminal. Di Paminal. Betul. Sama ya, satu bagian sama saksi. Betul. Dengan saya berbeda. Berbeda, saksi di SPRI Saya Pak di Kadif SPRI, Propamnya Pak. langsung ya, oke. Kejadian tanggal 8 Juli 2022 itu saksi tahu? Ada kejadian apa? Awalnya saya tidak tahu. Begitu saya sampai di Duren 3, 46, ada situasi saya hanya melihat dulu pertama adalah ada laki-laki Sebentar saksi, sebentar. Saksi pada saat itu berada di mana sebelum ke Duren 3 nomor 46? posisi saya di kantor. Di kantor? Di kantor. Di Propam? Betul. Di Propam, di ruang SPRI Kadif Propam? Betul. Kemudian saksi dihubungi? Saya dihubungi pertama oleh Brigjen Pol Beni Ali, saat itu Karo Provos. Karo Propos yang menghubungi saksi? Betul. Jam berapa? Sekitar 17.30 mungkin. Setengah 6? Setengah 6. Sore ya? Sore. Dihubungi. Apa yang disampaikan oleh Pak Beni Ali pada saat itu? Beliau hanya menyampaikan bertanya posisi saya di mana. Terus? Kemudian sudah langsung ditutup telepon. Kemudian Cuma nanya itu saja? hanya itu saja. Terus? Kemudian saya dihubungi kembali oleh Pak Hendra waktu itu. Terdakwa ditelepon. Pak Hendra Kurniawan ini Betul. yang hubungi saksi? Betul. Terus? Ini jam berapa? Itu tidak lama setelah Pak Beni Ali, lebih kurang setengah 6-an juga. Siap. Terus dihubungi apa perkataan beliau? Sama, hanya menanyakan posisi saya di mana saat itu. Nanyakan posisi saja? Posisi. Terus? Kemudian tutup telepon karena ada bertanya itu, saya hubungi Daden saat itu. Saya diberitahu oleh anggota SPRI bahwa ada anggota Provos yang membawa senjata panjang ke Duren 3. Ulangi saksi, yang menghubungi siapa? Yang mengatakan? Anggota SPRI. Anggota SPRI atas nama siapa? Edwin kalau tidak salah. Itu anggota SPRI saksi? Iya, Anggota betul. di bawah saksi? Betul. Polisi juga? Polisi juga. Dia yang mengatakan ke saksi? Iya. Di kantor? Di kantor. Langsung, ada senjata, ada apa? Ada Provos membawa senjata laras panjang ke rumah Pak Ferdi Sambo di Duren 3. Itu bahasanya, ada Bahasanya. Provos yang membawa senjata laras panjang ke rumah Pak Ferdi Sambo Duren 3. Betul. Terus reaksi saksi sehabis itu? Kemudian saya hubungi Azan Romer tapi tidak diangkat. Azan Romer ini siapa? ADC-nya Pak Ferdi Sambo. Saat itu yang kebetulan yang naik piket adalah Azan Romer. Azan Romer, terus? Ya. Kemudian tidak diangkat, 2 atau 3 kali saya lupa menghubungi Azan Romer, kemudian saya menelpon Daden. Daden siapa juga? Daden ADC-nya Pak Ferdi Sambo. ADC-nya juga, terus? Saya bertanya, ada kejadian apa Den? Tidak ada kejadian apa-apa Dan. Gitu. Kamu di mana aja? Saya di Saguling. Di Saguling. Disampaikan Terus? begitu. Sudah, saya tutup telepon. Terus apa yang membuat saksi datang ke Komplek Polri Duren 3 pada saat itu? Karena saat itu yang saya pikirin ada senjata panjang, bawa ke laras panjang, dibawa Provos, dibawa ke Duren 3. Kemudian saat itu saya beranggapan bahwa mungkin apakah ini dampak dari saat itu ada sidang kode etik peninjauan kembali AKBP Brotoseno.
Maksud saya, artinya pada saat itu tidak ada satupun orang yang menyuruh saksi datang ke Komplek Polri Duren 3? Betul, tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Cuma karena informasi tadi dari anggota SPRI saudara, saudara ke Komplek Polri Duren 3? Betul. Begitu ya? Iya. Saksi ada nggak menanya ke siapa tadi anggota SPRI-nya itu yang membawa senjata laras panjang ini atas nama siapa, kejadian apa, ada nggak nanya, jam Tidak, berapa? hanya disampaikan bahwa ada anggota provos yang membawa senjata panjang. Ya, Hanya anggota itu. provos kan berarti kan itu di bidang saksi itu. Biasanya kan rata-rata tahu atau kenal. Saksi nggak nanya ke SPRI itu? Tidak, karena Tidak. kan memang kalau SPRI posisinya kita tidak bareng dengan biro-biro lain. Oke. Datanglah saksi ke Komplek Polri Duren 3. Betul. Jam berapa? Sekitar 18.10 apa 18.15. Sampai karena 18.10. Ya. Di sana. Bertemu dengan siapa di sana? Pertama yang saya lihat, melihat Pak Ferdi Sambo posisinya berdiri di dapur. Sedang berbicara dengan Pak AKBP Eri Cahya, kemudian ada Riki, kemudian ada Yogi. Pak Ferdi Sambo, Riki, Yogi, bertiga. Siap, dengan Pak Ari Cahya. Ari Cahya, Ya. Acai. Oh, udah ada di sana. Sudah. Sudah ada Ari Cahya. Saksi kenal juga dengan Ari Cahya? Kenal, Di mana kenalnya? di Bareskrim. Karena Di kan Bareskrim. sebelum saya di Propam, saya di Bareskrim. Oh, saksi di Bareskrim juga? Iya. Pindahnya ke Propam tahun? 2021 bulan Oktober. Tahun? Setelah sekolah, 2021. 2021. Iya. Oke. Pada saat itu 4 orang di sana ya saksi lihat di rumah Pak Ferdi Sambo. Betul. Apa ada lagi nggak yang saksi lihat pada saat itu? Setelah saya ketemu Pak Ferdi Sambo, Pak Ferdi Sambo duduk di luar, kemudian beliau suruh saya untuk melihat ke dalam. Coba kamu lihat Ke dalam rumah. Ya, Apa yang saksi lihat? sampai saya dalam rumah, saya lihat ada laki-laki tergeletak karena saya tidak melihat siapa, karena tertutup dengan tangga. Jadi saya hanya melihat dari pinggul ke kaki. Saksi kenal siapa yang tergeletak itu? Saat itu belum, Saat itu belum. Saat itu belum. Tidak tahu sama sekali. belum tahu. Belum tahu. Betul. Darah lihat. Ya? Darah di dalam rumah itu lihat. Tidak, saya tidak sampai masuk ke dalam. Jadi baru sampai di ada dapur bersihnya di rumah Pak Ferdi Sambo itu. Di situ ada Richard sedang diperiksa senjatanya oleh Provos Pak Santo. Oh, udah ada. Berarti ini bukan hanya 4 orang dong yang di rumah Pak Ferdi Sambo pada saat itu. Kan pertama saya lihat itu 4 orang dulu. Oh, pas pertama saya masuk, dilihat 4 orang. Di Ya. dalam ternyata ada lagi. ada lagi. Siapa yang di dalam? Ada Pak Beni Ali, ada Pak Santo, terus ada 2 orang anggota Provos saya lupa. Kemudian ada penyidik Penyidik dari? dari Polres Jaksel. Karena ada tulisan di belakangnya Inafis Jaksel. Inafis Jaksel, oke. Saksi tadi kan ke rumah itu karena ada informasi dari SPRI, ada anggota yang bawa senjata laras panjang. Betul. Ternyata di sana saksi lihat ada sesosok mayat di sana kan, yang Ya. sudah meninggal pada saat itu. Saksi nggak bertanya, siapa yang membawa senjata laras panjang atau kejadian apa pada saat itu, nggak bertanya. Saya pertama yang karena saya tahunya ADC adalah Richard saat itu, saya tanya Richard ada apa? Richard hanya menjawab siap aja. Jadi setelah itu saya keluar karena saya tahu di situ ada penyidik, jadi saya tidak berani masuk ke dalam, jadi saya keluar. Saksi cuma bertanya ke Richard, Richard. ke Pak Sambonya nggak tanya? Belum, saya nggak berani bertanya kalau ke Pak Sambo, karena Pak Sambo kan di luar. Nggak berani bertanya. Nggak berani. Ke yang tadi siapa yang lagi memeriksa si Richard tadi, yang dari Propam Santo, siapa Santos? Pak Santo, Pak Santo nggak tanya juga saksi? tidak tanya. Tidak tanya, cuma ke Richard aja. Betul. Ke Riki nggak ada tanya juga. Riki ada di sana? Riki pada saat saya berbicara dengan Pak Ferdi Sambo, kalau tidak salah Riki arah keluar. Berarti Richard tidak menerangkan apa-apa, cuma siap aja. Siap. Saksi keluar. Iya. Setelah itu saksi ngapain? Saya berdiri dekat Pak Ferdi Sambo karena kebiasaan saya kan selalu harus dekat dengan beliau biar beliau bisa lihat saya kalau beliau butuhkan apa-apa. Oke. Sampai jam berapa saksi di sana pada malam itu? Saya sampai pukul 20 atau 19.30 karena saya diperintahkan oleh Pak Ferdi Sambo untuk mendampingi Riki, Richard dan Kuat untuk pemeriksaan di Provos. Di Provos. Di Provos, Pemeriksaan orang itu bertiga. Betul. Dibawa ke Provos. Saksi yang diperintahkan. diperintahkan saya. Selain saksi siapa lagi yang diperintahkan? Tidak ada. Cuma saksi sendiri. Ya. Saksi diperintah untuk melakukan pemeriksaan atau saksi diperintah mendampingi. Hanya mendampingi Yang melakukan pemeriksaan siapa? dari Provos.
Dari propos. Siapa Dari propos. orangnya saya tahu yang diperintahkan? Tidak tahu saya nggak kenal. Tidak kenal. Tidak kenal. Yang memerintahkan tetap Pak Ferdi Sambo. Pak Ferdi Sambo. Pada malam itu kan di rumah sampai jam 20.30. Saksi ada nggak melihat kedatangan terdakwa Hendra Kurniawan ini ke rumah? Ada. Ada. Jam berapa datang? Kalau jamnya saya kurang ingat. Hanya setelah saya keluar setelah diperintahkan melihat itu, saya tidak berapa lama berdiri dekat Pak Ferdi Sambo, Pak Hendra datang. Pak Hendra berbicara dengan siapa? Saksi lihat pada saat itu malam Pak Ferdi itu? Sambo. Pak Ferdi Sambo. Ya. Ada saksi dengar apa yang dibicarakan antara Pak Hendra dengan Pak Ferdi Sambo? Tidak, karena saya pernah ditegur oleh Pak Ferdi Sambo saat pimpinan sedang berbicara, saya tidak boleh mendekat. Jadi saya menjauh. Saksi tidak mendengar pada saat itu. Ya. Kalau terdakwa Agus Nurpatria ini saksi lihat malam itu datang? Tidak ada. Tidak lihat? Tidak ada. Tidak ada atau tidak lihat? Tidak ada, karena saya pertama ketemu lihat itu di Provos Malamnya? malam. Malam dari rumah itu ke Propos itu yang saksi lihat? Di Iya. rumah dinas tidak lihat? Tidak lihat. Oke. Kembali lagi kita ke Propos. Saat di Propos itu yang melakukan pemeriksaan siapa saksi tahu? Tadi sudah saya sampaikan saya tidak kenal. Tidak tahu? Tidak tahu. Jadi saksi cuma membawa Richard, Ricky sama si Kuat ini cuma mengantar aja? Mengantar, kemudian saya duduk di ada seperti lobinya, lobi pemeriksaan saat itu. Lobi pemeriksaan, itu sampai jam berapa itu? Pemeriksaannya malam itu? Mungkin sekitar 22 sampai 23, karena setelah itu berpindah ke Paminal. Pindah lantai, pindah gedung? Pindah gedung. Pindah gedung. Pertama di mana? Di Propos? Di Provos. Habis itu ke Paminal? Ke Paminal. Ke Paminal saksi ikut juga? Ikut. Yang memeriksa beda orang? Beda. Beda orang. Antara di Propos dengan Paminal beda orang? Beda orang. Apakah pada saat itu Pak terdakwa Hendra Kurniawan atau Agus Nurpatria ini juga ikut berpindah dia ke Paminal? Ikut. Ikut. Dari Propos juga ikut, ke Paminal juga ikut? Iya. Sampai jam berapa pemeriksaan malam itu? Selesai pukul 4 subuh atau 4.30, saya lupa. 4 subuh. 4 subuh. Saksi tahu hasilnya? Tidak. Tidak tahu? Tidak. Tidak tahu hasilnya sama hasil pemeriksaan tidak tahu? Tidak tahu. Habis itu saksi kemana? Kembali, jadi saat saya pindah dari Provos ke Paminal, saya menghubungi anggota SPRI. Karena kan ada 3 orang yang kami dampingi. Saya saat itu sendiri posisinya. Jadi saya menghubungi waktu itu SPRI Novi. Siapa lagi? Edwin dengan Rafli. Untuk mendampingi juga? Iya. Mendampingi ya, kemarin sudah diperiksa juga orangnya. Ya. Yang saya ingin tanyakan lagi, setelah itu saksi kan jam 4 selesai nih. Saksi kemana habis itu? Pulang ke Saya rumah, pulang ke rumah. kah atau masih di kantor? Pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Langsung pulang ke rumah. Betul. Kemudian besok harinya kan berarti hari tanggal Sabtu. 9 Sabtu. Betul. Itu saksi masuk kantor lagi? Betul, jam sekitar jam 10 atau jam 11. Jam 10 atau jam 11. Itu di kantor, di ruang Paminal. SPRI Porpam? Di Paminal. Oh ke Paminal, bukan ke ruang SPRI-nya? Tidak. Kenapa ke Paminal? Karena anggota, kan saya diperintahkan oleh Pak Ferdi Sambo untuk mendampingi. Jadi saya balik kembali lagi. Masih ada pemeriksaan kah untuk 3 orang itu? Sampai di sana sedang dilakukan pemeriksaan oleh Polres Jaksel. Oh Polres Jaksel, yang hari Sabtunya Polres Jaksel yang melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang itu. Betul. Sampai jam berapa itu? Yang malam ada Polres Jaksel nggak? Ada. Ada juga? 2 orang. 2 orang yang malam. Berarti Polres Jaksel dengan orang Paminal dan Provos malamnya. Iya. Oke. Kemudian minggunya Polres Jaksel saja? Sabtunya? Untuk Tanggal pemeriksaan. 9. Ya pemeriksaan? Betul. Ya Polres Jaksel saja. Itu sampai jam berapa saksi di sana? Pokoknya kita 13.30 atau pukul 14. Karena sampai di Duren 346 itu sekitar jam 14-an. Sampai Duren 3 jam 14-an, jam 2-an. Ya. Ini yang perlu saya tanyakan. Yang menyuruh saksi datang, saksi kan di Paminal ini, mendampingi pemeriksaan. Yang menyuruh saksi datang ke rumah Duren 3 lagi Pak siapa? Ferdi Sambo. Ditelepon lagi? Iya. Dihubungi saksi? Saya dihubungi. Pak Ferdi Sambo posisi di mana pada saat itu? Saya tidak tahu posisinya, hanya beliau sampaikan di telepon, ya sudah saya tunggu di Duren 3, hanya itu bahasa. Di Duren 3? Di Duren 3 atau di Saguling? Duren 3. Duren 3. Saksi kembali lagi ke Duren 3? Betul. Oke, pada saat itu ketemu siapa? Di mana? Di Duren 3? Duren 3 ketemu Jam dengan Pak Ferdi Sambo. Pak sendiri? Sendiri. Apa yang disampaikan ke saksi? Tidak ada.
Jadi manggil saksi untuk apa? Karena yang lain kan mau olah TKP kalau nggak salah saat itu. Ke Duren Di 3? Duren 3. Oh, karena ada yang mau olah TKP, saksi dipanggil. Iya. Untuk Mendampingi mendampingi aja. Olah TKP siapa yang melakukan? Polres Jaksel. Polres Jaksel hari Sabtu. Kemudian saksi ikut pada saat olah TKP tersebut? Tidak, karena Pak Ferdi Sambo sampaikan tidak boleh ada yang masuk di dalam, semuanya harus di luar. Semua di luar, berarti cukup orang olah TKP saja yang dalam. Betul. Saksi di luar, Iya. di luar rumah. Di luar rumah. Sama Pak Ferdi Sambo. Tidak, posisinya di karpot Pak Ferdi Sambo, duduk dengan Pak Beni Ali, ada Pak Hendra, ada Pak Agus, ada Pak Santo saat itu. Oh, pada saat siang itu? Iya. Ada juga terdakwa ini berdua ada pada saat Ada. itu? Oke. Kemudian selesainya kapan? Jam berapa? Sekitar pukul 17. Jam 17 selesainya olah TKP. Betul. Terdakwa ini masih ada? Masih ada. Masih ada. Pada saat itu selesai jam 17 itu, jam 5, saksi kemana? Saya ikut Pak Ferdi Sambo ke Saguling karena beliau berangkat ke Saguling, saya jadi ikut ke Saguling. Ke Saguling. Naik mobil siapa? Pak Ferdi Sambo dengan para ADC, saya dengan mobil saya. Mobil sendiri. Betul. Cuma berdua, Pak Ferdi Sambo dan saksi yang ke Saguling. Yang lain Pak terdakwa ini ikut nggak? Tidak, tidak. Tidak, cuma saksi berdua. Iya. Oke. Sampai di Saguling, apa yang saksi lakukan? Sampai di Saguling, saya ketemu Arianto, PHL. Arianto PHL, terus? Kemudian saya sampaikan, Ri nanti itu ambil CCTV di Pak Irfan. Ambil CCTV di Pak Irfan. Betul. Saksi tahunya ada Pak Irfan yang ngambil CCTV dari mana? Waktu saya berdiri menunggu di luar karpot, jadi posisi saya harus melihat Pak Ferdi Sambo tetap. Ini waktu masih di rumah Duren 3 nih ya? Betul. Pada saat masih ada olah TKP ya? Iya. Terus? Kemudian saudara Irfan datang melewati saya tanya, Adi Asu mau kemana? Dia sampaikan, Bang saya mau mengamankan CCTV. Itu yang disampaikan Irfan? Betul. Irfan pada saat itu hendak kemana? Ke arah rumah Pak Ridwan. Pak Ridwan, di depan pagar nih berarti? Ya, karena posisi saya di kan sebelahan rumah Pak Ridwan dengan Pak Ferdi Ya. Sambo. Jadi saya berdirinya posisinya pagar tuh kebuka, saya tetap bisa melihat Pak Ferdi Sambo. Jadi saya Ya. berdiri di situ di luar. Di situ kemudian lewatlah Irfan. Pak Irfan. Saksi bilang ada Asuh mau kemana? Iya. Itulah disampaikannya. Betul. Kemudian pada saat itu saksi tanya tidak CCTV yang mana? Tidak. Tidak. Jadi Tidak. Pak Irfannya sampaikan nggak CCTV mana yang mau diambil, yang diamankan? Enggak, hanya karena dia posisinya seperti buru-buru jalan. Seperti buru-buru jalan. Jadi arah ke ini, sekarang ngomongnya sambil jalan. Jadi lewat datang, salam, terus saya tanya mau kemana, dia bilang mengamankan CCTV, terus baru saya sampaikan, oh ya udah nanti CCTV-nya titipkan ke saya aja. Itu sudah disampaikan juga Sudah. ke Pak Irfan pada saat itu langsung Iya. ya disampaikan ke Irfan. Pada saat Irfan lewat ini, saksi lihat nggak sama siapa dia? Seingat saya sendiri. Sendiri, tidak ada yang lain. Tidak ada. Itu sudah bawa CCTV, belum? Belum. Belum ya. Kemudian saksi baliklah ke Saguling tadi. Di Betul. Saguling jumpa dengan Arianto, Ari PHL ya. Betul. Ari PHL ini anggota saksi juga di SPRI. Iya, PHL. PHL dia ya. PHL di Spri. Kemudian apa yang saksi perintahkan ke Ari PHL? Untuk mengambil CCTV di AKP Irfan. Mengambil CCTV di Iya, di AKP Irfan. di mana saksi jelaskan Di nggak? Duren 3. Di Duren 3, Iya. saya sampaikan seperti itu. Jam berapa Ari PHL ke sana ngambil CCTV? Jamnya saya lupa sekitar 19, pukul 19. 19 malam, udah gelap lah waktu itu. Sudah gelap. Datang lagi Ari PHL. Pada saat itu saksi ada nelpon si Irfan nggak setelah di Saguling? Saya yang ditelepon Irfan. Oh, saksi yang ditelepon Irfan. Betul. Apa yang disampaikan Irfan? Bang izin itu CCTV sudah saya titipkan ke Ari. Ari PHL tadi. Iya, saya bilang oh ya udah nanti saya serahin juga ke Polres. Saya bilang. Saksi bilang. Siap. Oke. Pada saat itu datanglah si Ari PHL ke Saguling lagi. Betul. Membawa CCTV. Bawa CCTV. Bawa CCTV ya. Diserahkannya ke saksi. Serahkan tapi tidak saya sentuh. Dia cuma ditaruh di atas motor. Dia sampaikan ini untuk CCTV ya dan ya udah taruh di mobil aja. Taruh di mobil. Mobil siapa? Mobil saya. Mobil saksi. Kuncinya bagaimana? Saya kasih kunci. Saksi kunci. Izin majelis melihatkan dulu CCTV. CCTV atau DVR? Iya, CCTV atau DVR yang saksi minta nih. Saat itu bahasa saya CCTV. Bahasa saksi CCTV pada saat itu. Tapi saksi tahu nggak yang diambil DVR sama Irfan ini pada saat itu? Bayangan saksi pada saat itu kan Atau kalau nggak gini, bisa bedakan nggak antara CCTV dengan DVR?
Kalau sekarang saya sudah tahu yang mulia CCTV itu kameranya. Yang itu, seperti itu. Seperti itu yang mulia. Iya. Di Kalau di tiap hari yang saudara masuk di VR itu CCTV begitu? Dulu saya beranggap begitu. Begitu ya. Iya, mulia. Lanjut. Mana yang mau diperlihatkan? Saat itu posisinya dalam plastik yang mulia, saya nggak tahu isi di dalamnya. Dalam plastik ya. Dalam kayak gitu. Plastik hitam. Lebih besar yang mulia. Lebih Karena besar. di Gak usah kamu tutupi udah. Ngapain juga. Begitu ya. dalam plastik. Saya isinya tidak tahu karena posisinya agak besar. Cuma plastiknya yang lebih besar yang mulia. Ya. Lebih besar. Bentuk. Saya nggak pernah lihat isi di dalamnya. Ya, karena plastiknya lebih besar jadi seperti besar, seperti banyak di dalam gitu. Plastiknya plastik kayak begini juga. Lebih besar yang mulia. Lebih besar. Enggak, maksudnya plastik resek kalau orang Iya, bilang. betul. Iya. Warna hitam. Warna hitam ya. Oke. Izin melanjutkan majelis. Pada saat itu saksi tidak memegangnya ya? Tidak. Tidak. Ditaruh di bagasi belakang. Taruh di bagasi. Kenapa pada saat itu saksi punya inisiatif untuk meminta CCTV yang diamankan oleh Irfan pada saat itu? Karena saya berpikir saat itu agar tidak disalahgunakan sebagai sprei dari Pak Kadif Propam saat itu. Hanya Sprei itu. dari Kadif Propam. Kadif Propam. Agar tidak disalahgunakan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya diambil orang pihak ketiga atau orang yang tidak bertanggung jawab. Hanya Saksi itu. sudah lama jadi polisi. Sudah. Berapa tahun? Sudah 16 tahun. 16 tahun. Saksi kan sprei Pak Kadif Propam. Betul. Seharusnya sepengetahuan saksi yang mengamankan barang bukti kejadian, kan saksi tahu nih ada kejadian pada saat itu kan. Tanggal 8 saksi lihat ada mayat Joshua pada saat itu. Yang mengamankan seharusnya kan bukannya orang reskrim pada saat itu. Karena setahu saya posisinya kan masih bukan di dalam TKP. Di luar TKP saat itu yang saya tahu. Maksudnya di luar rumah. Ya, yang mau diamankan CCTV itu kan saat itu yang saya tahu karena si Irfan lihat CCTV luar, berarti saya beranggapan bahwa CCTV itu CCTV di luar bukan CCTV di dalam. Anggapan saudara saksi. Anggapan saya. Apakah saksi menanyakan ke Irfan saksi Tidak. CCTV mana diamankan? Tidak. Tidak nanya. Tidak. Berapa titik pun saksi tidak nanya. Tidak tahu. Tidak tahu. Cuman tahu. saksi inisiatif kemarin tuh untuk saksi ambil amankan sendiri. Betul. Oke. Kemudian pada saat itu, setelah CCTV itu ada di mobil saksi, saksi bawa kemana CCTV tersebut? Saat itu sampai saya pukul 12 apa pukul 1 karena saya tidak berani tinggalkan tempat, saya kembali ke rumah. Ke rumah, tanggal 9 itu kembali ke rumah. Tanggal 9 ke rumah. CCTV masih di mobil. Masih di mobil. Oke, kemudian Terus tanggal 10-nya? tanggal 10 jam 14 atau jam 13 saya dihubungi Pak Ferdi Sambo Nah, untuk merapat ke rumah Saguling. ke Saguling lagi. Saguling lagi. Hari Minggu ya. Hari Minggu. Jam 2 siang. Siap. Pada saat itu apa yang dilakukan di Saguling? Saya menunggu di luar. Jadi Pak Ferdi Sambo tidak ada keluar dari rumah, saya masih menunggu di luar. Berjumpa nggak dengan Pak Ferdi Sambo pada saat itu? Ketemu sore. Apa yang disampaikan? Tidak ada. Hanya beliau waktu itu sore datang Pak Hendra Kurniawan ke Saguling. Kemudian ada Pak Santo kalau tidak salah, ada Pak Beni Ali. Kemudian Kasat Serse kalau saya tidak salah juga ada. Terus? Kemudian kita dipanggil ke dalam rumah, tapi di bawah, di lantai 1. Kemudian Pak Ferdi Sambo sampaikan bahwa menceritakan kejadian. Tembak menembak? Ya, tapi lebih hanya fokus kepada pelecehan bahwa ini harkat martabat saya yang diinjak-injak. Oke, Seperti ini. itu yang disampaikan saja. Ada nggak pada saat itu untuk CCTV ini diapakan oleh Pak Ferdi Sambo? Tidak, karena saya memang tidak melaporkan ke Pak Ferdi Sambo. Saksi sudah mengambil CCTV-nya dari Irfan, saksi taruh di mobil, saksi tidak laporkan ke Tidak, Pak Ferdi Sambo. Tidak. Kemudian saksi lakukan apa? Jam 4 itu sore kan tadi? Ya, selesai itu? kita dikumpulkan itu sekitar sebelum maghrib atau setelah maghrib. Selesai itu, terus Pak AKBP Arif Rahman ada di luar menyampaikan ada perintah, saya lupa perintah dari Pak Ferdi Sambo itu untuk
BAP-nya Ibu Putri yang terkait pelecehannya dibuat dari satu folder untuk disampaikan ke penyidik. Itu hari Minggu. Hari Minggu. Yang disampaikan Pak Arif Rahman Iya. ke saksi. Iya. Jadi kami berangkat sama-sama, saya sampaikan, iya Bang, sekalian saya untuk kembalikan DVR. Oke. Kemudian saksi lakukan itu. Iya. BAP-nya. Saksi mintalah BAP dari pemilihan propos dan pemeriksa malam ya. Bukan. Jadi sampai di sana kebetulan para penyidik sedang aneh kalau tidak salah. Terus Pak Arif sampaikan kepada para penyidik itu bahwa Ini penyidik mana ini? Polres. Polres Polres Jaksel. Jaksel. Ini saksi sampai kemana ke Polres Jaksel? Polres Jaksel. Itu kapan, jam berapa? Itu sekitar pukul 19. Jam 7 malam. Ya. Harinya? Hari Minggu. Hari Minggu itu, Hari setelah Minggu. dari rumah Saguling berarti? Betul. Langsung menuju Polres Jaksel. Polres Jaksel. Kemudian di depan penyidik. Ketemu dengan penyidik. Yang datang pada saat itu ke depan penyidik Polres Jaksel, saksi Pak Arif Rahman. Siapa ini? Berdua aja. Berdua saja? Berdua. Oke. Karena ada bahasa dari Pak Sambo tadi ya, untuk jadikan satu folder tadi. Ya, itu yang disampaikan Pak Arif Rahman kepada saksi. Saksi menyampaikan itu ke Polres. Yang menyampaikan Pak Arif. Yang menyampaikan Pak Arif juga. Pak Arif. Terus? Setelah itu ditanyakan oleh penyidik AKP Samuel, CCTV ada Bang, izin CCTV ada di mana gitu. Terus CCTV ada sama siapa? Ditanya Pak Arif. Sama saya Bang. Ya udah diambil aja. Diambil oleh anggota. Yang nanya siapa? AKP Samuel. AKP Samuel yang nanya. Iya. Terus saksi bilang ada sama saya. Ada sama saya. Ambil. Diambil. Yang mengambil ke mobil siapa? Kalau tidak salah Ibda Arsad. Ibda Arsad. Saksi kasih kunci atau bagaimana? Kan Saya kasih kunci. Kunci mobil. Saya kasih kunci mobil. Tempatnya saya tunjukkan di mana? Di belakang, di bagasi saya sampaikan. Di bagasi belakang. Oke, Ya. diambil. Diambil. Kemudian dibawa ke Dibawa ke Polres. atas. Ya. Kunci dikembalikan ke saksi. Ya. Habis itu saksi kemana? Pulang. Pulang, setelah itu pulang. Pada saat menyerahkan ke Polres Jakarta Selatan, itu saksi ada membuat surat nggak? Surat tanda terima kah? Surat penyerahan kah? Kepada ada. penyidik? Tidak ada sama sekali Tidak pada ada. saat itu. Tidak ada. Jadi cuma mengasih DVR tadi itu aja. Betul. Tanpa ada tanda terimanya sama sekali. Betul. Oke. Kemudian setelah itu saksi keluar dari Polres jam berapa? Sekitar pukul 20 apa 21 saya lupa. 20-an. Mana? Saya kembali dulu sebentar ke Saguling, khusus saya. Ke Saguling. Pak Arif pulang. Pak Arif pulang. Ya. Habis itu pulang ke rumah. Setelah itu karena saya belum ada perintah untuk boleh pulang, jadi saya baru pulang tuh sekitar pukul 00 apa 01 saya lupa. Oke. Malamnya ya. Malam. Tapi nggak ada perintah apa-apa dari Tidak Pak ada. Ferdisambo. Cuma Tidak ada. standby saja. Standby. Hari Senin. Hari Senin berarti tanggal 11. 11. Tanggal 11 apa yang saksi lakukan? 11 saya sampai di kantor pukul setengah 8 karena saat itu Pak Ferdisambo memberikan pelatihan pemeriksaan terhadap provos di SDM. gedung TNCC. Iya, terus? Setelah itu kembali ke ruangan, setelah sampai di ruangan saya dipanggil Pak Ferdisambo. Jam berapa itu? Itu sekitar jam 10 apa 10.30 sekitar Terus? itu. Kemudian beliau pertanyakan kepada saya, CCTV di mana? Itu pertanyaan Pak Ferdisambo Ya, kepada yang saksi. pertama. Saya Ya, tanya terus? CCTV yang mana Jenderal? Karena tadi saya sudah sampaikan saya tidak pernah melaporkan kepada beliau. Terus beliau sampaikan CCTV yang dekat rumah, sekitar rumah. Ya. Terus kemudian beliau sampaikan sekitar rumah, saya bilang saya sudah serahkan ke Polres. Terus beliau sampaikan siapa yang perintahkan? Kata Pak Ferdisambo. Iya. Terus? Saya cuma hanya menjawab siap. Terus kamu ambil sekarang itu ke Polres, kemudian kamu copy dan kamu lihat isinya. Itu perintahnya. Itu perintahnya. Kemudian saya tanyakan, mohon izin Jenderal, apakah tidak apa-apa untuk saya copy dan lihat? Karena saya berpikir saat itu, kenapa saya bertanya boleh apa tidak untuk mengcopy dan lihat? Karena kan posisinya DVR sudah di Polres saat itu. Itu pemikiran saya. Kemudian beliau sampaikan, udah jangan tanya kamu. Kalau ada apa-apa saya bertanggung jawab. Dan satu lagi, kalau ditanya penyidik, baru kamu serahkan DVR. Kalau ditanya penyidik, Baru kamu diserahkan serahkan. CCTV-nya. Padahal sudah saksi serahkan lebih dulu kepada penyidik Polres Jakarta Selatan ya. Maksudnya setelah saya ambil, nanti sudah saya ambil, Sudah kalau di-copy. ditanya penyidik, baru kamu serahkan. Kalau itu belum ditanya maksudnya. jangan diserahkan, intinya itu. Itu di hari Hari Senin ya, Senin ya.
pada saat itu disampaikan di ruangan mana? Ruangan saudara kah atau di ruangan Pak? Di ruangannya Pak Ferdi Sambo. Pak Ferdi Sambo dalam, saksi dipanggil? Saya dipanggil. Tidak ada yang melihat pada saat itu? Tidak ada. Cuma saksi sendiri? Betul. Oke. Pada saat itu setelah saksi diperintahkan untuk mengcopy dan melihat isinya itu, saksi kemana? Saya pertama karena perintah saya keluar dari ruangan Pak Ferdi Sambo, saya menelpon AKP Samuel. AKP Samuel dari Polres Jaksel? Iya. Apa Terus yang saksi bilang? saya tanyakan untuk DVR CCTV di mana. Ada bang, saya mau ambil ya, dia suruh. Tapi kan sudah diserahkan ke saya bang. Dia bilang perintah bapak, saya bilang sampaikan itu. Maksudnya bapak adalah Pak Ferdi Sambo. Oh, saya sampaikan perintah bapak ini ke Samuel ini ya? Iya. Oke. Saksi pada saat itu tidak bertanya ke Pak Ferdi Sambo waktu diperintah itu. Dari mana bapak tahu saksi yang mengamankan CCTV tersebut, DVR tersebut? Gak berani saya. Enggak berani, kan saksi enggak pernah melapor kan? Tidak. Tapi tahu saja Pak Ferdi Sambo bahwa saksi yang mengamankan itu. Betul. Iya. Oke, kemudian pada saat itu setelah telepon Samuel tadi, saksi ke Polres? Saya ke Polres. Saksi langsung sendiri yang ke Polres? Langsung saya ke Polres. Ngambil DVR? Saya ambil DVR, tidak naik sampai ke dalam Polres, hanya di luar, terus anggotanya sudah nunggu. Jadi saya datang tuh anggotanya sudah ada. Siapa anggotanya? Saya nggak kenal. Enggak kenal? Nggak kenal. Bentuk, kemudian diserahkanlah DVR itu ke saksi. Iya. Bentuknya sudah mengalami perubahan enggak? Maksudnya pada saat yang diserahkan oleh Ari PHL ke saksi dengan yang diserahkan oleh si orang Polres Jakarta Selatan ini sudah mengalami perubahan bentuk enggak bungkusannya? Untuk perubahannya saya tidak lihat ada perubahan apa tidak, tapi yang pasti plastiknya masih hitam, modelnya juga masih seperti sama saya lihat. Masih sama? Masih sama. Masih sama. Saksi tidak tahu perubahan bentuknya di mana enggak tahu, tapi tidak. masih sama ya? Masih sama. Bentuk beratnya masih sama? Masih sama. Oke. Setelah itu dibawa kemana DVR-nya? Masih saya taruh di dalam mobil. Masih di mobil lagi? Iya. Di mobil, di bagasi lagi? Di bagasi. Karena saat itu saya tidak tahu nih mau diapain ini. Karena saya nggak. Bukannya paham. saksi tadi disuruh untuk mengcopy melihat isinya? Iya. Saya nggak paham untuk melakukan pengkopian itu seperti Oh, apa. saksi Saya nggak tidak paham. mengerti. Untuk bagaimana membuka melihat isi Betul. DVR ini nggak paham CCTV ini. Iya. Kemudian yang saksi lakukan apa? Setelah itu saya sampai di kantor tuh sampai pukul 22.00 karena Pak Ferdi Sambo. Masih hari Senin? Hari Senin. Ah, 10 malam ya, Iya. terus? Setelah itu pulang. Oh pulang. Pulang. DVR belum masih di mobil? Belum, masih di mobil. Keesokan harinya? Hari Selasa seperti biasa datang Pak Ferdi Sambo baru datang, terus ada tamu-tamu beliau. Selasa tanggal 12 nih berarti Tanggal ya? 12. Terus? Kemudian beliau pulang di pukul 17 kalau tidak salah. Kemudian sambil jalan keluar beliau sampaikan untuk saya ikut melihat olah TKP saat ini dilakukan oleh Barreskrim. Barreskrim lagi yang olah TKP? Betul. Di Duren 3? Di Duren 3. Oke. Jamnya? Saya sampai di Duren 3 pukul 18.30 sekitar itu. Jam 6 malam ya? 6 sore? CCTV masih di mobil? Masih di mobil. Terus? Kemudian saya sampai di sana, situasi sudah ramai. Kemudian saya menghubungi Kompol Baikuni. Baikuni? Iya. Baikuni ini siapa? Kebetulan dia memang di Propam juga, terus letting saya. Satu angkatan. Di Propam. Jabatannya apa di Propam? Kasubag Riksa kalau tidak salah di Biro Waprov. Di Biro Waprov. Biro Waprov. Kemudian pada saat itu kenapa yang terpikir adalah Baikuni? Karena satu letting saya berpikir. Karena satu rating saja. Iya. Dia mengerti teknologi gitu. Kalau secara teknologinya saya kurang paham, hanya kayaknya dia paham lah kalau hanya itu. Terus saksi hubungi, yang saksi katakan apa pada saat itu? Sebelum itu belum tidak langsung. Tidak langsung maksudnya? Tidak langsung saya sampaikan untuk menyerahkan DVR untuk Iya, saksi kan ini masih di Duren 3 kan? Betul. Karena masih ada olah TKP dari Barreskrim tadi. Iya. Saksi menghubungi Baikuni ini via telepon atau memang sudah ada Baikuni pada saat itu? Via telepon. Via telepon. Via telepon. Yang saksi sampaikan apa? Suruh datang ke Duren 3 Ya. kah, atau bagaimana? Tolong merapat ke Duren 3. Tolong merapat ke Duren 3 itu yang saksi sampaikan. Iya. Datanglah dia. Datang. Jam Sekitar 19.30. 7 berarti cepat juga ya. Jam 7-an udah datang dia. Pada saat datang apa lagi yang saksi sampaikan ke Baikuni? Ngobrol sebentar, terus saya sampaikan, minta tolong untuk di copy sama dilihat isi DVR CCTV. Enggak apa-apa. Takut saya,
karena saya kemarin sudah kena marah dan sebelumnya pas di lokasi saya dihubungi Pak Ferdi Sambo dan beliau marah saat itu. Marahnya maksudnya bagaimana nih? Marahnya karena saat itu dilakukan olah TKP tetapi tidak dilaporkan ke beliau yang punya rumah, intinya itu. Oh, Barreskrim melakukan olah TKP, cuman Pak Ferdi Sambonya nggak tahu. Iya, Itu marah juga Pak Marah. Ferdi Sambo juga pada saat itu. marah ke saya. Jadi saya sampaikan juga saya takut sama sama- si Baikuni tadi. Iya. Kemudian pada saat itu ada Pak Ferdi Sambo nggak di rumah itu? Tidak ada, Tidak beliau ada. di Saguling. Di Saguling. Saksi serahkanlah DVR tadi. Saya serahkan kunci mobil saya. Oh, kunci mobil, terus Bilang mobil parkir di dekat lapangan Satpam. satpam. Oke, terus Nanti dilihat, terus dia bawa. dia bawa langsung. DVR tadi dibawa Ini, diambilnya. kuncinya. Ya. Diambil lah. Kunci dikembalikan saksi. Tidak, setelah datang dia membawa kopiannya dalam bentuk flash disk baru dia serahkan kunci mobilnya. Oh, berarti mobil ini dipakai juga. Saya tidak tahu dipakai apa tidak. Saksi tidak tahu. Tidak tahu. Kemana dibawa nggak tahu. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Kemudian datang, saksi tahunya cuma pada saat datang sudah menyerahkan kopian. Ya. Bentuknya apa? Bentuk flash disk warna merah hitam. Merah hitam, flash Iya. disk. Itu jam berapa saksi? Itu jam 22.00 atau 23. saya Jam lupa. 10, masih tanggal hari Selasa itu ya, Iya, hari yang tanggal sama. 12 tadi, oke. Pada saat itu, apa yang disampaikan Baikuni ke saksi? Hanya sampaikan ini sudah saya copy gitu. Kopi. Ya. Terus? Terus saya tanya, kok nggak dilihat isinya? Isinya saya nggak ngerti dia bilang. Kata Baikuninya. Saya nggak ngerti. Terus? Setelah itu yaudah tunggu dulu, nanti saya coba laporin ke Bang Arif. Karena yang saya kenal saat itu senior dari Propam hanya ada Pak Arif di situ. Ada Pak Arif. Ya. Pada saat itu saksi menyampaikan nggak ke Baikuni? Maksudnya ini kan rekaman CCTV, DVR. Waktunya tentu lama, 7 hari merekam di sana. Yang di copy ini yang mana? Saksi sampaikan nggak? Tidak, Tidak. tidak. Jadi Saya Baikuni minta tolong kopi dan lihat isinya. Makanya pada saat datang dia bilang saya sudah kopi. Loh isinya udah dilihat gitu. Saya nggak ngerti siapa yang mau saya lihat gitu. oh dia nggak ngerti, cuma mengopi data Iya. yang ada di sana saja. Oke. Kemudian pada saat setelah itu Setelah itu karena memang tidak dilihat pukul 1 atau pukul 2 subuh di tanggal 13 saya mendatangi Pak AKBP Arif Rahman. Saya sampaikan Bang ada perintah Bapak untuk melihat isi. di mana saksi jumpa dengan Pak Arif Rahman? Persis di depan rumahnya Kasat Serse saat itu. Berarti Pak Arif Rahman pada saat itu sudah ada di TKP? Iya. Sudah di TKP. Di Duren 3 sudah ada? Sudah ada. Sudah ada? Sudah ada. Untuk melakukan itu juga, apa tadi? Olah TKP? Lihat, mendampingi aja Mendamping di situ. oleh TKP, Iya. udah ada. Terus saya sampaikan, suruh lihat. Iya, ada perintah dari Pak Bapak saya sampaikan begitu. Bang untuk melihat isinya, Bang mau lihat gak? Saya sampaikan. Terus beliau tapi hanya diam aja. Terus? Kemudian gak berapa lama selesai kita masuk ke rumah Kasat Serse saat itu. Jam malam ya? Jam 1 apa jam 2 Jam subuh. 1, jam 2 subuh. Terus? Terus kita ngobrol, saya ngobrol dengan Kasat Serse. Setelah itu Pak Arif sampaikan, mana coba videonya saya lihat. Lihatlah di sana. Lihat di situ. Menggunakan laptop. Laptopnya Laptop siapa? Pak Baikuni kalau nggak salah. Laptopnya Baikuni. Saya Iya. ingat laptopnya apa mereknya? Enggak, saya enggak ingat. Hanya warna hitam. Hanya warna hitam. Yang dilihat itu laptop, file yang ada di laptop atau file yang ada di flash disk atau di hard disk? Saya ingat saya di flash disk yang dicolok di... Flash disk yang dicolok ya, hasil kopian tadi ya. Lihat. Pada saat melihat itu yang nonton siapa saja? Yang saya ingat saya ada saya, AKBP Arif Rahman, kemudian Baikuni dengan Kasat Serse. Tapi saya tidak perhatikan Kasat Serse betul Ada nonton empat apa ya, tidak. saksi, Baikuni, Arif Rahman dan Kasat Serse Jakarta Selatan, Ridwan Betul. Soplanit ya. Iya. Setelah itu yang saksi lihat pada saat itu pemutaran itu apa? Isinya? Isinya waktu Ibu Putri datang dengan Ricky, Joshua. Saya saat itu belum kenal Kuat, karena kemarin yang dipertunjukkan di majelis yang lain, saya baru tahu kalau di situ ada Kuat. Oke. Mohon izin majelis kalau bisa kita perlihatkan sekilas majelis. Rekaman karena ini yang nonton majelis saksi ya. Baik, bisa diperlihatkan. Yang ini ya, yang hasil rekaman itu ya. Betul ya. Sebentar ya. Silakan pertanyaan yang lain sambil menunggu Siap. teknisi kami.
Setelah menonton tersebut, itu apa lagi yang dilakukan? Kan di sana melihat ada keadaannya pada saat Ibu Putri datang, ada Joshua pada saat itu. Iya. Menggunakan baju apa Joshua pada saat itu? Putih. Putih. Terus apa lagi yang dilihat? Setelah itu masuk, saya lihat Joshua berdiri di depan gerbang, terus tidak kelihatan. Habis itu setelah itu datang Pak Ferdi Sambo menggunakan mobil Lexus. Datang Pak Ferdi Sambo, terus? Terus parkir di tikungan itu, terus turun, Pak Ferdi Sambo turun, terus masuk ke dalam. Itu yang saksi lihat. Kemudian Joshua jalan lewat. Joshua jalan lewat. Pak Ferdi Sambo datang, Joshua masih jalan lewat. Iya. Kita lihat. Terus apa lagi? Sudah sampai, kami melihatnya sampai Ibu Putri diantar pulang. Diantar pulang lagi, naik mobil Lexus tadi iya. ya. Terus apa yang berbeda? Yang berbeda karena yang diceritakan Pak Ferdi Sambo dengan ada yang di media sosial menyatakan bahwa Pak Ferdi Sambo sampai tembak menembak sudah terjadi. Ternyata sampai di sana yang kami lihat di video itu Pak Ferdi Sambo sampai tapi Joshua masih ada. Joshua masih ada karena baju putih kelihatan Iya. ya. Pada saat itu kan kelihatan perbedaan antara cerita yang diceritakan Pak Ferdi Sambo kepada saksi, kepada Pak Arif Rahman. Karena diceritakan kan di Saguling tadi. Dengan video yang saksi lihat rekaman dari diversi TV, apa yang saksi lakukan berempat setelah menonton tersebut? Yang pertama kan saat saya melihat itu yang mengenal Joshua itu kan saya karena kebetulan saya SPRI. Oh, saksi yang kenal bentuk tubuh Joshua ya? Betul, karena kan Pak AKBP Arif Rahman itu tidak kenal Joshua. Apalagi Baikuni, karena kan dia tidak pernah ikut di dalam SPRI. Oke. Jadi pada saat saya sampaikan, loh Bang ini Joshua kok masih ada ini. Saksi yang melihat pertama kali Iya, keganjilan saya. ini ya? Saya, Joshua masih hidup pada saat Pak Ferdi Sambo datang. betul. Terus kemudian AKBP Arif Rahman. saya sampaikan ke siapa? Ke Arif Rahman atau ke Baikuni? Ke Bang Arif. Pak Arif Rahman. Iya. Terus Terus beliau sampaikan, enggak lah Joshua kan pakai baju merah. Loh abang lihat baju merahnya di mana saya bilang. Karena ternyata bilang, ya kan pas di otopsi pakai baju merah. Enggak bang pakai baju putih. Gitu. Itu Joshua bang, saya kan kenal sekali itu Joshua. saksi hafal bentuk badannya ya Joshua ya. Kemudian apa lagi yang terjadi? Setelah Itu saksi- ada kita diam karena bingung. Kemudian Pak KBP Arif Rahman keluar. Bingungnya bingung kenapa ini? Ceritanya berbeda. Ceritanya berbeda. Ceritanya berbeda. Antara yang disampaikan Pak Ferdi Sambo dengan Betul. yang saksi lihat berbeda. Terus bingung? Terus keluar Pak AKBP Arif Rahman, saya ikutin Baikuni keluar. Kemudian saya lihat Pak AKBP Arif Rahman telepon, tapi saya tidak tahu karena masuk dalam mobil. Dia sambil pegang handphone masuk ke dalam mobil. Arif Rahmannya. Iya. Nelfon siapa saksi Saya nggak tidak tahu. tahu. Terus Setelah itu keluar, terus AKBP Rahman panggil, tuh cepat serahkan itu DVR CCTV-nya cepat diserahin ke penyidik. ke penyidik. Iya. Setelah menelpon itu, Iya. setelah menelpon siapa saksi kita Saya tidak tidak tahu, mengatakan kepada saksi agar DVR diserahkan ke penyidik. Iya, segera itu diserahkan ke penyidik. Penyidik mana? Saksi nggak tanya? Polres. Penyidik Polres. Karena kan yang tangani saat itu Polres. Polres, oke. Kemudian Pulang. pulang. DVR-nya masih di mobil saksi. Mobil Baikuni sudah. Oh, DVR-nya sudah pindah. Sudah ke Baikuni. Sudah nggak lagi di mobil saksi. Tidak di saya. Flash disk-nya? Semua yang pegang Baikuni. Semua yang pegang Baikuni, oke. Iya. Pada saat itu, setelah itu kan pulang. Besok harinya hari Rabu, itu apa lagi yang saksi lakukan? Di hari Rabu datang seperti biasa. Tanggal berapa itu? Tanggal 13 yang mulia. Hari Rabu. Ya, lanjut. Terus? Seperti biasa saya datang mendahului pukul 7:30 atau jam 8 pagi. Kemudian Pak Ferdi Sambo datang. Ada tamu-tamu beliau. Kemudian kalau tidak salah pukul 14 Kompol Baikuni datang. Pukul 14 datang Pak Baikuni. Iya. Saksi ini di SPRI nih, ruang SPRI ini kan. Iya. Pak Ferdi Sambo masuk kantor pada saat itu? Masuk Masuk kantor. Pukul 14 datang Pak Baikuni ini ke ruangan saksi atau ke ruangan Pak Ferdi Sambo? ke ruang SPRI. Ke ruang SPRI? Ruang SPRI. Karena posisinya saat itu saya lagi di pantry. Di pantry, oke. pantry. Pada saat itu berjumpa dengan saksi dong Pak Baikuni? Ketemu. Apa yang disampaikan? Saya tanyakan sama Baikuni udah diserahkan atau belum untuk DVR Terus? CCTV-nya. Kemudian Baikuni bilang mau diserahkan ke siapa? Oh, berarti belum diserahkan pada saat itu? Saat itu belum. Terus yang saksi jawab apa? Serahkan ke Samuel kan, penyidiknya Samuel. Oh yaudah dihubungin. Itu
lama itu Baikuni telepon, ada sejam 2 jam kita nunggu, mana Baik sudah diserahkan? Belum. Jadi katanya nanti yang nyuruh junior yang datang. Maksudnya junior itu adalah Ibda Arsad. Yang ngambil Ya. ke Mabes berarti, ke Biro Paminal. Bukan ke ruang SPRI. Propam, ruang Ya. SPRI, oh ke ruang SPRI, oke. Ternyata sampai ditunggu tidak datang untuk Ibda Arsad. Terus? Jadi saya sampaikan ini belum datang juga nih, nggak bisa mereka, katanya mereka ke TKP. Ya sudah serahkan ke Irfan aja. Serahkan ke Irfan. Iya. Jadi saksi Serahkan Baikuni, serahkan ke Irfan. yang menyuruh nyerahkan ke Irfan siapa? Saksi Saya. atau Baikuni? Saksi. Saya. Kenapa ke Irfan? Karena saya berpikir kan saat itu Irfan yang ambil. Irfan saksi tahu tidak dia bekerja di mana? Di Bareskrim. Di Bareskrim kan, Iya. bukan penyidiknya. Bukan. Karena kan Jadi? maksudnya minta tolong nanti untuk diserahkan kepada penyidiknya. Karena saat itu posisinya penyidiknya Jaksel sering ke Bareskrim. Oh, karena tadi Irfan saksi juga yang ambil DVR itu saksi serahkan lagi ke dia, itu Iya. maksudnya. Itu pada saat itu diserahkan jam berapa? Saksi tahu? Pukul 18 kalau tidak salah. Pukul 6. Diambil ke Diambil. ruangan SPRI. Tidak, Baikuni yang bawa keluar. Oh, Baikuni yang turun. Oke. Iya. Masih pada tanggal 13 itu, kan tadi Baikuni datang jam 2 siang. Ya. Jam 14. Ada lagi nggak yang datang ke ruangan SPRI pada saat itu atau ke ruang Kadipropam? Keluar saja yang saya tahu. Keluar, yang saksi lihat yang keluar. Keluar. Siapa? Yang saya tahu pas keluar, yang saya lihat punggungnya adalah Pak Hendra Pak Hendra Kurniawan keluar dari ruangan SPRI. dari ruangan SPRI. Yang saksi lihat Tapi dari saya tidak lihat tampak depan, hanya lihat belakang. pakai baju apa? Saksi ingat pada saat itu? Kalau tidak salah gelap beliau. Baju gelap, Iya. baju warna gelap. Itu jam berapa keluarnya? Sekitar pukul 20. Pukul 20. Iya. Yang di ruang SPRI pada saat itu yang bertugas siapa diantaranya selain saksi? Ada Novi, ada Rafli. Novi ini Novianto Rifai. Iya betul. Terus ada siapa lagi? Ada Rafli. Rafli, Muhammad Rafli ya. Iya. 2 orang itu. Iya. Bertiga dengan saksi. Iya. Arianto tadi ada, Ada. juga? Ada juga. Dia di pantry. Ada juga di pantry ya. Iya. Pada saat melihat Pak Hendra Kurniawan ini keluar, Baik, sebentar ya. Ini CCTV yang saudara lihat. Apa DVR yang saudara lihat Betul. malam itu? Betul yang mulia. Ya, berempat orang ya. Iya. Coba agak mundur sedikit. Yang datang, Ini PC datang ya. ya, yang ini yang saya terakhir lihat Ibu Putri diantar pulang. Kami berhenti sampai di sini yang mulia nontonnya. Bukan, saudara kan tadi katakan bahwa siapa yang Joshua masih hidup ya, pakai baju putih. Betul yang mulia. Iya. Coba dimundurkan ya. Di menit berapa itu kalau saudara masih ingat? 11 apa 12? 17.09. Masih ingat enggak penuntut umum? 17.09. Nah ini dia ya. Ini yang maksud saudara. Siap. Ini yang pertama datang nih yang mulia. Iya. Ini datang PC ya. Betul. Bersamaan dengan siapa? Yang saya kenal Ricky dan almarhum Joshua. Satu mobil, Ricky dengan Joshua. Bersama dengan Kalau PC. di situ ya yang mulia. Karena turunnya kalau tidak salah Joshua dulu turun baru Ricky yang turun. Oh gitu. Mana Joshua-nya? Yang Ini, mulia. Baju putih. itu yang masuk. Masuk. Oh, itu dia satu mobil ya datangnya. Betul yang mulia. yang bawa mobil tadi saksi tahu? Ricky. Ricky. Baju hitam ya Ricky ya? Dia. Gelap. Ini saudara lihat dari menit ke berapa? Dari pertama masuk yang mulia. Pertama masuk. Masuk sampai Ibu Putri diantar pulang. Hanya sampai di situ. Yang mulia. Enggak, melihatnya ini kan durasinya ini kan 2 jam ya. Ya. Jadi kami percepat saat itu Oh nontonnya. bercepat. Itu Joshua yang mulia. Itu Joshua. Siap. Ini yang datang mobil?
Pak Ferdi Sambo. Pak Ferdi Sambo. Inilah ya, disingkatkan saja ya, karena saudara hanya mengatakan bahwa saat itu Joshua masih ada. Ya. Sementara Ferdi Sambo mengatakan ketika dia datang itu sudah terjadi tembak menembak. Betul yang mulia. Itu yang disampaikan dia di media massa. Yang disampaikan Pak Kapolres Jaksel saat itu dan beliau pernah sampaikan. Gitu ya. Saya kira cukup ya. Oke, cukup ini majelis. Cukup ya. Videonya cukup majelis. Cukup. Yang dilihat cuma itu aja, nggak ada yang lain. Gitu ya. Sudah. Oke, izin melanjutkan Yang majelis. lanjut. Pada saat itu Pak Hendra Kurniawan keluar dari ruang SPRI jam berapa? 5, Pukul 20. pukul 8 malam. Setelah Pak Hendra Kurniawan ini ada lagi yang saksi lihat keluar? Pak Arif Rahman. Pak Arif Rahman. Betul. Pak Arif Rahman lihat keluar juga, keluar ruang Langsung SPRI. ke pantry. Langsung ke pantry. Langsung ke Tapi pantry. saksi lihat nggak mereka masuk jam berapa? Saya tidak lihat. Karena posisinya kan saya lagi berbicara sama Baikuni, posisi saya sambil tiduran. Jadi pintu posisinya masuk dari ruangan, kemudian ada batasan, ini meja saya, ini di balik ini adalah tempat untuk membuat minum, pantry. Kemudian ada kamar kecil untuk bisa tidur-tidur. Jadi posisi saya waktu itu dalam posisi tidur. Dalam kamar tidur tersebut. Betul. Istirahat. Coba sebentar diulangi. Tadi saudara tidak melihat Hendra masuk ke ruangannya Ferdi Sambo, tapi melihat pas waktu keluar. Pas keluar. Jam berapa tadi? Pukul 20, sekitar. Sekitar 8 malam ya? Ya. Ya, itu di tanggal 13 tadi ya? Tanggal 13 yang mulia. Ya. Silakan lanjut. Ya, terima kasih majelis. Pada saat datang tersebut, yang datang adalah Pak Arif Rahman. Ya. Setelah saksi melihat Pak Hendra keluar kan, datang Arif Rahman. Pada saat itu apa yang dikatakan? Ini Baikuni masih ada di dalam? Masih ada Baikuni ya? Karena posisinya saya tiduran, Baikuni duduk di kaki. Jadi pintu itu tertutup setengah begini. Jadi masih, tapi kelihatan kalau ada orang datang. Ada orang, oke. Pada saat itu apa yang disampaikan oleh Arif Rahman? Pak Arif Rahman sampaikan ke Baikuni untuk menghapus file-file yang ada. Menghapus, bahasanya bagaimana bahasanya? Seingat saya B itu hapus file-file yang ada itu. Karena perintah, ditanya Baikuni, perintah siapa bang? Gitu. Yakin nih bang gitu. Iya ini perintahnya Pak Ferdi Sambo. Perintahnya Pak Ferdi Sambo. Iya. File yang dimaksud dihapus ini file apa? Yang di dalam laptop sama flash disk. Yang di dalam laptop sama flash disk. Betul. File rekaman tadi. Iya. CCTV tadi ya. Betul. Terus apa yang disampaikan lagi sama Baikuni? Terus karena tempatnya posisinya kecil, karena ada banyak minuman aqua kerdus, Pak Arif mau duduk, saya berdiri udah bang, saya yang keluar dulu bang. Terus dia berdua ngobrol di dalam sama Pak Baikuni. Saksi tidak mendengar lagi? Tidak. Tidak mendengar lagi pada saat itu? Tidak. Pada saat itu yang diperintahkan untuk menghapus siapa? Kalau Pak Arif sampaikan dia meneruskan perintah dari Pak Ferdi Sambo. Iya maksudnya dari Pak Ferdi Sambonya yang menyuruh menghapus siapa maksudnya? Ditujukan ke siapa perintah? Ke Pak Arif Rahman. Ke Pak Arif Rahman. Iya. Pak Arif Rahman Yang menyampaikan menyampaikan kepada kami. kepada Pak Baikuni dan Iya. kesaksi pada saat itu. Betul. Itu yang disampaikan pada Rahman. Oke. Betul. Pada saat itu yang tersalin itu apakah di tiga, kan ada DVR nih, DVR ada hard disknya kan, kemudian ada flash disk, kemudian menonton di laptop. Apakah di laptop ini juga terkopi filenya itu? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu Baikuni. Yang disuruh hapus itu yang di mana? Apakah yang di DVR, yang di flash disk, atau yang di laptop? Bahasanya Pak Arif saat itu menghapus file-file yang ada. Bahasanya begitu. Menghapus file-file yang ada, Iya. tidak dijelaskan yang di mana. Tidak jelas. Cuman file yang ada semuanya dihapus. Iya. Itu yang saya tangkap pada saat itu. Oke. Setelah itu Pak Baikuni, siapa lagi yang keluar duluan dari ruang itu? Pak Arif dulu. Pak Arif baru dulu. Pak Arif Baik. kemana? Saya tahu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Lama nggak di pantry berjumpa dengan Baikuni pada saat itu? Tidak lama. Tidak lama. Tidak lama. Sebentar. Sebentar. Setengah jam ada? Enggak sampai. Nggak sampai Nggak ya. sampai. Oke, setelah itu siapa lagi? Baru disusul Baikuni keluar. Baru saya Baikuni keluar. Baikuni ada ngobrol lagi sama saksi pada saat itu? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian
Itu jam berapa saksi pulang hari tanggal 13 itu? Tanggal 13 itu sekitar pukul 22. Pukul 22. Iya. Pak Ferdisambo? Jadi pasti kalau saya pulang pasti Pak Ferdisambo duluan pulang baru saya. Baru saksi pulang. Iya. Oke. Tanggal 14-nya, esok harinya apa lagi yang saksi lakukan? Tanggal 14 siang jam 10 apa jam 11 saya lupa. Saya disampaikan Pak Ferdisambo untuk menemani Ricky, Kuat sama Richard untuk pemeriksaan di Bareskrim. Mendampingi di Bareskrim, cuma Iya, itu saja. Hanya itu. Terkait DVR sama CCTV ini, saksi udah pastikan itu dihapus? Kan tadi ada perintahnya begitu? Tidak tahu saya. Saksi tidak Karena lagi kan memantau? yang diminta Om Pak Arief itu langsung ke Baikuni. Saksi tidak tahu lagi kapan tahu. dihapus, siapa menghapus, Tidak saya tahu. tidak tahu. Kembali lagi ke soal pada saat Arif Rahman mengatakan kepada Baikuni Wibowo untuk menghapus. Ini kalau di BAP saksi, ada juga perkataan lain, apa saksi tidak ingat lagi? Kalau tidak salah, kalau ini bocor, kalian yang bertanggung jawab. Ini bocor, Bahasanya. kalian yang bertanggung Iya, jawab. hanya itu dari Kalian Pak. berempat yang bertanggung jawab. Iya. Siapa saja ini? Saya, Baikuni, kemudian AKBP Arif Rahman dengan Kasat Serse. Serse. Betul. 4 orang yang menonton. 4 malam orang ya. yang menonton. Yang mengatakan kalian kalau ini bocor ini kalian yang bertanggung jawab itu siapa? Pak Ferdisambo. Pak Ferdisambo. Betul. Itu yang disampaikan oleh Arif Rahman. Betul. Arif Rahman. Terus ada lagi nggak bahasa lain? Seingat saya itu Ada lagi? Tidak ada lagi yang lain? cukup. Maksudnya Pak Baikuni pada saat itu langsung yakin itu merupakan arahan dari Pak Ferdisambo? Tidak, Pak Baikuni itu justru bertanya ke Pak Arif Rahman. Ini yakin ini Bang pada saat untuk diperintahkan menghapus terus? itu. Yakin ini perintahnya Pak Ferdisambo. Kata Arif Rahman? Iya. Itu cuma itu yang disampaikan? Hanya itu, seingat saya. Izin melanjutkan majelis. Saudara saksi di awal tadi menjelaskan inisiatif meminta kepada Irfan. Betul. Nanti kalau diambil kasih ke saya. Betul. Itu kan kira-kira bahasanya. Alasan saudara supaya tadi istilah saudara yang saudara kenal kan CCTV. Belum DVR-nya itu kan CCTV supaya apa tadi? Tidak disalahgunakan Tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga. oleh pihak ketiga. Kan yang ngambil ini Irfan, polisi. Apa saudara khawatir sama Irfan? Makanya saya meminta Iya, untuk mengamankan. kan itu pihak ketiga, saudara katakan tadi. Iya. Yang ngambil ini kan Irfan, Betul. polisi. Tahu saudara dia di Bareskrim kan? Tahu. Tahu. Malahan saudara memberi kesempatan kepada Ari yang bukan polisi untuk ngambilnya. Saudara yang tidak bertanggung jawab kalau begitu. Ari kan nggak polisi. Iya. Malahan saudara percayakan kepada Ari untuk mengambil dari Irfan. Kan nggak nyambung ini. Dengan keterangan saudara, sewaktu Ferdisambo nanya, CCTV sekitar rumah mana? Betul. Langsung jawab gimana saudara jawab? CCTV yang mana, Jenderal? Sekitar rumah. Sekitar rumah. Kemudian saudara jawab, Saya sudah serahkan ke Polres. bagaimana saudara memastikan bahwa yang ditanya Ferdisambo itu yang diserahkan oleh Irfan? Coba. Karena setahu saya yang di sekitar rumah itu hanya CCTV itu. Ya. Apakah sebelumnya waktu sudah saudara terima dari Ari yang diserahkan oleh Irfan, saudara lapor sama Ferdisambo? Tidak. Tidak. Kan nggak nyambung ini. Bagaimana saudara langsung menjawab? Sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Lain hal misalnya kalau saudara melaporkan kepada Ferdi setelah di tangan saudara, masuk akal. Nyambung dia. Ini kan nggak nyambung. Hubungan dengan inisiatif saudara tadi. Paham kan? Paham. Ya. Inisiatif saudara supaya apa tadi? Bertanggung apa? Supaya jangan Disalahgunakan. silahgunakan yang bertanggung jawab. Irfan polisi loh. Sementara saudara memberikan kewenangan kepada Ari untuk mengambil yang bukan polisi. Coba, siapa yang tidak bertanggung jawab ini? Kan nggak nyambung ini. Kemudian dihubungkan dengan keterangan saudara yang saudara jelaskan tadi. Begitu Ferdisambo nanya, CCTV mana?
CCTV mana jenderal? Saudara jawab gitu. Sekitar rumah. Kenapa saudara memastikan sekitar rumah banyak CCTV di sana? Karena saat itu posisinya yang memegang CCTV kan saya. Iya kan, kan Verdi Sambo nggak tahu saudara yang nyimpan. Kenapa kepada yang lain ditanyanya? Nah ini kan nggak nyambung ini dari awal sampai terakhir ini. Ya. Nah ini. Saudara kan polisi, penyidik kan, pernah menyidik kan? Pernah. Kan nggak nyambung ini. Inisiatif saudara, apa keperluan saudara? Saudara bukan penyidiknya kan? Betul. Bukan. Apa saudara penyidik? Bukan. Apa keperluan saudara ketika Irfan lewat? Nanti kalau udah diambil serahkan ke saya. Apa kepentingan saudara ujuk-ujuk begitu? Pasti ada sesuatu ini. Hanya itu memang. Iya, kan nggak nyambung keterangan saudara. Ini dulu sebagai catatan bagi majelis hakim. Pertama saudara mengatakan inisiatif saya. Betul. Untuk apa? Supaya jangan disalahgunakan oleh yang tidak bertanggung jawab. Ya. Sementara yang ngambil ini polisi. Jadi kalau polisi nggak saudara percaya lagi di negara di republik ini, siapa lagi yang saudara percayai? Sementara saudara mempercayakan kepada ahli yang notabene adalah sipil untuk mengambil. Kalau diganti Arianto itu gimana? Nah ini satu, ketidaknyambungan. Kalau saya kebohongan saudara, pasti ada inisiatif saudara, pasti ada yang memulai. Nggak nyambung, ya kan? Kemudian langsung jawab, CCTV mana jenderal? Ini kan jawaban saudara kan? Betul. Saudara atas pertanyaan rekan penuntut umum. Jadi supaya kami penuntut bisa menyimpulkan dan majelis hakim, nggak mungkin inisiatif saudara. Lain hal saudara penyidiknya. Akan ini kan, supaya nyambung kita ini nggak polisi juga nggak nyambung. Ya, jadi Udah begini, yang tadi dikatakan tidak nyambung, jawab dulu. jawab dulu kenapa nggak nyambung. Jawab. Maksudnya gimana yang mulia? Loh, kan itu sudah ditanya. Pertama saudara berinisiatif karena takut saudara digunakan, disalahgunakan, tidak bertanggung jawab. Betul. Ternyata yang kan polisi nih. Nah, memang saudara sanksikan polisi. Kemudian faktanya saudara malah menyuruh yang tidak polisi. Kemudian ada lagi keterangan saudara yang mengatakan waktu Verdi Sambo menanya, CCTV mana? Saudara menjawab, CCTV mana jenderal? Ya. Ya kan? Sekitar rumah. Langsung saudara katakan sudah saya serahkan ke selatan. Sekitar rumah ini kan luas. Kenapa tidak nyambung itu? Ya, pasti saat itu saya minta kepada Irfan itu memang untuk biar tidak disalahgunakan. Bukan artinya saya tidak percaya kepada Irfan. Tapi memang iya, untuk... bagaimana saudara memastikan yang ditanya oleh Verdi Sambo itu sekitar rumah adalah yang diambil Irfan. Orang saudara tidak lapor. Betul. Tetapi karena saya kenapa meyakini itu dengan saya? Karena kalau ditanyanya kepada saya meyakini bahwa yang dimaksud adalah yang CCTV dengan saya. Jadi Karena yakin saudara itu yang dimaksud oleh Verdi Sambo. Betul. Itu juga yakin saudara di biar CCTV itu yang dikatakan Verdi Sambo harus dihapus. Permintaannya tadi kan saudara menerangkan kan? Iya. Yakin saudara itu juga di biar CCTV itu. Yang disuruh hapus kan yang diperintahkan Pak Arief. Saya Iya kan saya dengar di pantry, saya dengar ngomongan. Yakin saudara itu. Kan saudara menyerahkan ke Jaksel. Saudara dari mana tahu saudara ada di, kalian tonton di Jakarta Selatan, di apa namanya, di rumahnya Reskrim, Kasat Reskrim. Memastikan bahwa yang diperintahkan Verdi Sambo dihapus itu adalah yang bersumber dari DVR CCTV yang pada saat itu ditanyakan kepada saudara. Dan saudara menjawab, sudah saya serahkan ke Jakarta Selatan. Paham kan maksud saya kan? Iya. Nah, bagaimana saudara memastikan? Saat itu kan Pak AKBP Arief Rahman keluar dari ruangan Pak Verdi Sambo. Jadi kemudian beliau sampaikan bahwa sudah perintah dari Pak Verdi Sambo untuk menghapus file-file. Berarti kan kita beranggapan file-file yang ada itu adalah yang kami tonton. Karena kan sudah laporan Pak AKBP Arief Rahman. Baik, itu kami menyimpulkan ya. Yang kedua, saudara kan mengatakan tadi si siapa? AKBP yang di Panter itu? AKBP Arief Rahman. Arief Rahman ngomong-ngomong sama si Baikuni. Betul. Saudara mendengar jarak antara saudara dengan mereka ngomong-ngomong itu berapa jauh? Oh, dekat. Dekat ya, pasti. Jadi jelas saudara dengar ya. Jarak antara saudara dengan keluarnya terdakwa Hendra. Saudara kan katanya melihat punggungnya, Iya. tapi saudara pastikan itu Brigjen Hendra. Iya. Nah, Sekitar berapa jauh jaraknya? 3 sampai 5 meter. Karena memang kecil tempatnya. Kecil, 3 sampai 4 meter.
Jadi maaf ini kalau di pintu sana terdakwa Hendra, saudara kira-kira di mana? Itu pintu sana. Posisinya saya di sini, bisa di sini antara ini. Jadi jelas melihatnya ya. Kalau lihat punggungnya beliau ya. Jelas melihat punggung ini, saudara memastikan Hendra. Oh, baik. Kemudian tadi saudara mengatakan saudara sebagai sespri. Kemudian sekarang saudara sudah di Yanma. Kenapa dipindahkan ke Yanma? Karena berdasarkan hasil putusan sidang kode etik. Berdasarkan Hasil sidang kode etik. saudara di Yanma. Memang kenapa saudara di sidang kode etik? Ada 3 hal. Yang pertama, saya sebagai SPRI dianggap tidak ada struktur jabatannya. Jadi dianggap bahwa SPRI itu bukan struktur jabatan sehingga dianggap tidak sah. Kemudian yang kedua, Tidak sah apa itu? struktur jabatan SPRI yang mulia. Karena Dianggap tidak sah apa maksudnya? yang saya jabatkan waktu itu sebagai SPRI itu bukan jabatan. Oh gitu. Ya. Ya, lanjut itu satu, yang kedua. Yang kedua terkait pengajuan senpi saya dengan almarhum Joshua. Jadi waktu itu saya yang mengajukan pengajuan senpi. Jadi saya dianggap yang mengajukan salah. Kemudian yang ketiga terkait DVR, dianggap bahwa saya tidak bisa mencegah Arif Rahman dalam merusak. Di CCTV yang tadi yang diperlihatkan. Itu juga yang ditanyakan kepada saudara waktu persidangan kode etik. Masalah itu ada salah satunya. Masalah DVR, betul. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Apakah saudara juga menjadi saksi pada saat sidang kode etik Brigjen Hendra dengan Agus Nurpatria? Tidak. Oh tidak. Cukup majelis. Masih ada? Sedikit majelis, ingin memperlihatkan dulu satu lagi barang bukti kami, yang laptop tuh majelis, yang laptop yang dirusak ini, apakah ini laptop yang digunakan untuk penonton pada saat itu? Saksi masih ingat? Mereknya nggak tahu. Warnanya Apakah itu hitam. laptopnya? Pokoknya saya tahunya hitam. Itu laptop yang saksi waktu nonton Ya, saya sama-sama ingat Arif Rahman? keypadnya aja saya ingat. Ingat. Ya. Laptop siapa itu? Kompol Baikuni yang mulia. Cukup? Oh, masih ada yang mulia, izin. Oh, melanjutkan yang mulia. Dibuka maskernya. Saksi ya. Oh, Pak Cuk Teranto. Baik, saya lanjutkan. Tadi saksi menerima DVR ya. Betul. Dari Irfan melalui Arianto. Betul. Terus saksi serahkan lagi ke penyidik, saksi ambil lagi atas perintah Pak Ferdi Ferdi Sambo ya. Terus saksi suruh kopi, sampai selanjutnya saksi tontonnya. Ya. Itu perpindahan itu ada nggak surat atau berita acaranya? Dari semua perpindahan tadi sampai endingnya terakhir? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Surat perintah tidak ada, berita acara tidak ada. Tidak ada. Lanjut, tadi saksi sampaikan juga, saksi terima dari Arianto ya, dari Irfan. Saksi sempat ditelepon Irfan kan? Betul. Setahu saksi Irfan mengambil itu siapa yang menyuruh? Siapa yang minta Irfan mengambil DVR itu? Saya tidak tahu. Karena saya memang saat itu tidak bertanya ke Irfan. Kan saksi 2 kali bertemu. Pertama waktu Irfan mau ke rumah Kasat. Selanjutnya saksi juga ditelepon terkait dengan CCTV. Apakah Irfan ada menyampaikan saksi kalau saya disuruh oleh Agus Nurpatria? Tidak. Terdakwa? Irfan hanya sampaikan di telepon, Bang. Saya sudah serahkan ke Ari ya, Bang. Tapi saat saksi berangkat ya, ke Saguling ya, sama Ferdi Sambo. Betul. Apakah saksi situ melihat ada saudara terdakwa Agus Nurpatria? Tidak ada. Pas ke Saguling? Iya kan saksi berada di lokasi TKP. Iya. Iya kan?
setelah berjumpa dengan Irfan kan, saksi lihat Irfan. Betul. Saksi kan lama tadi di Duren 3 dari cerita Betul. tanyakan rekan kami tadi. Betul. Ada Agus Nurpatria di situ? Ada. Ada kan? Ada. Saudara terdakwa Hendra Kurnia? Ada. Ada ya? Ada. Saat Sebentar itu adanya di tanggal berapa ya saudara? Di tanggal 9. Di tanggal 9 ya? Ada di Duren 3? Ada di Duren 3. Di Karpot karena Oh di Karpot. di Karpot karena Jam berapa beliau- itu? Mulai dari jam 14 kalau saya tidak salah, yang mulia, sampai pukul 17. Karena bubarnya saat itu di pukul 17. Saudara melihat di situ ada pembicaraan yang saudara dengar? Pembicaraan yang mulia. Pembicaraan ada tapi saya Ada. tidak dengar yang mulia. Tidak dengar yang mulia. Tidak dengar? Tidak dengar yang mulia. Yang berbicara siapa di situ, di Karpot itu? Ada Pak Ferdi Sambo, ada Pak Beni Ali, kemudian ada Pak Agus, ada Pak Hendra, kemudian ada Pak Arif kalau saya tidak salah. Arif? Rahman. Arif Rahman? Ya. Berlima ya? 5 yang mulia. Silakan lanjut. baik. Saat disaguling terdakwa Agus Nurpatria, apakah juga ikut? Tidak. 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 Tadi saksi sampaikan Irfan juga menuju ini ya, rumah kasat ya. Betul. Keperluan apa? Mau mengamankan CCTV. Mengamalkan CCTV. Itu atas permintaan siapa? Saya tidak tahu. Tidak Karena saya disampaikan saya- juga, ini kan 3 DVR tadi kan? Iya. Tidak disampaikan itu atas permintaan dari terdakwa Agus Nurpatria? Tidak. Melalui telepon tadi juga tidak disampaikan? Tidak. Karena di telepon hanya menyampaikan, Bang, sudah saya serahkan kepada Ari ya Bang gitu. Oh yaudah deh, Adi Asu makasih, nanti saya serahkan ke Polres. Saya sampaikan begitu. Dasar Irfan mengambil CCTV, apakah bisa Irfan dari Barreskrim, penyidik Barreskrim mengambil CCTV tersebut? Tidak saksi sampaikan, tanyakan siapa yang meminta Irfan untuk mengambil CCTV tersebut. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa Irfan saat lewat itu memang cepat. Jadi saya salam, saya tanya ngapain, mau mengamankan CCTV itu saya langsung sampaikan. Karena posisinya saya saat itu masih hadap-hadapan dengan Ferdi Sambo. Baik ya, itu jawaban saksi ya. Sekarang saya tanyakan terkait tadi saksi minta ya saudara Baikuni ya. Betul. Untuk mengkopi. Itu di mana di kopinya? Saya tidak tahu kalau mau kopinya. Hanya Baikuni datang sudah membawa kopi dalam bentuk kopian. Dalam bentuk kopian. Betul. Bagaimana saudara Baikuni tahu itu harus durasi yang 2 jam? Dia tidak sampaikan, hanya pada saat kami tonton ada durasinya di situ 2 jam. Tapi kami percepat. Yang saya tanya kenapa saudara tidak tahu tapi Baikuni bisa tahu itu yang harus dikopi hanya dari jam 16 sampai jam 18. Itu kan CCTV waktu durasinya 1 minggu, 7 hari. Betul. Bagaimana Baikuni lebih tahu daripada saudara? Jadi Baikuni hanya datang ke saya hanya menyampaikan kopian. Saya tanya apakah sudah ditonton. Baikuni bilang saya nggak tahu yang mau ditonton yang mana. Hanya disampaikan begitu kepada saya. Jadi isi dari flash disk tersebut hanya durasi 2 jam tadi? 2 jam. Itu yang dikopinya? Iya. Di mana dia mengkopi saksi tidak tahu? Tidak tahu. Sebenarnya terhadap DVR tadi, itu setelah ditonton ya, kan dipindahkan ke flash disk dan juga ditonton di laptop. Yang DVR-nya sendiri, saksi tahu dampak dari DVR yang diambil tadi? Masih gimana? Kondisinya sekarang bagaimana? Masih ada data atau bagaimana, rusak atau bagaimana? Setahu saya kan kita tidak apa-apakan untuk DVR-nya. Jadi sudah dikembalikan baru ada perintah untuk menghapus. Jadi kami sudah menyerahkan dulu DVR di sekitar pukul 18. Kemudian di pukul 20 Pak Arif Rahman menyamperin kami di pantry untuk menghapus file-file. Terkaitnya kosongnya DVR tersebut, apakah saksi ada sampaikan ke Baikuni juga DVR tersebut juga agar dihapus isinya? Tidak. Karena kami disampaikan oleh penyidik saat itu. Baik, terakhir mau saya tanyakan terkait dengan Hendra Kurniawan ya.
tadi saksi sampaikan ada terdakwa saksi Arif Rahman ya, sama Bekuni ya. Setelah keluar dari ruangan Verdi Sambo, ekspresinya bagaimana? Ekspresi Arif Rahman yang saksi lihat. Pak Arif Rahman, AKBP Arif Rahman. Iya. Mukanya tegang. Tegang. Apa yang disampaikannya? Apakah selain dari saudara FS yang meminta supaya itu dihapus, apakah dia ada menyampaikan juga dia akan melaksanakan juga atas permintaan dari saudara terdakwa Hendra Kurniawan? Tidak, hanya perintahnya dari Pak, bahasanya Bapak saat itu. Kalau berarti Pak Kadif itu berarti kan Pak Kadif Propam. Hanya perintahnya diperintahkan oleh Pak Kadif Propam. Karena ditanya oleh Kompol Baikuni, yakin Bang? Yakin ini perintahnya Pak Kadif Propam, bahasanya begitu. Pada saat itu? Iya. Kalau sekarang yang saksi dengar bagaimana? Maksudnya? Apakah ada permintaan dari terdakwa Hendra Kurniawan? Saya tidak tahu. Ketuanya Majelis, saksi ini kan lama sudah bertugas sebagai penyidik, terutama di bagian Sersea. Iya. Ketika saudara menonton dan saudara tadi menjelaskan bahwa saudara melihat ternyata Yosua itu posisinya masih hidup sebelum Verdi Sambo datang, iya kan? Betul. Setelah saudara menonton, apakah saudara melaporkan kepada Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria? Saya tidak. 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 Apakah saudara melaporkan kepada penyidik? Tidak. Apa maksud saudara tidak melaporkan setelah saudara menonton bahwa Yosua waktu itu masih ada sebelum FS itu sampai ke lokasi? Karena kan sudah disampaikan Pak Arif Rahman saat itu, Pak perintah Pak Verdi Sambo tidak boleh ada yang bocorkan. Kalau ada bocor berarti kalian bertanggung jawab. Oh begitu. Iya. Cukup Majelis. Mohon izin Majelis melanjutkan. Dibuka maskernya ya. Ya Majelis. Saksi waktu habis tadi menonton kan berempat, itu ada nggak saksi Arif Rahman menghubungi seseorang di rumahnya Kasat Reskrim waktu itu? Ada. Berhubung dengan menelpon siapa dia? Tidak tahu saya. Tidak tahu. Karena posisinya Bang Arif jalan tuh sambil. Tapi sambil bertelepon. Iya. Berapa lama teleponnya? Saya tidak tahu karena kami tunggu di luar. Berarti Pak Arif Tapi telepon. tidak lama. Oke, pagi harinya di tanggal 13, apakah saksi ikut ada melapor ke Pak Kadif Propam? Tidak. 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 Pak Baikuni tidak ikut. Tidak. Sehabis kegiatan menonton itu. Iya. Oke. Tadi ada dua keterangan yang janggal, saya mau memperdalam sedikit. Pertama masalah DVR CCTV itu yang disuruh copy 7 hari tapi langsung fokus ke tanggal 8 yang 2 jam, satu ya. Iya. Kedua, masalah DVR dari Pak Irfan, saksi serahkan ke Polres, Pak Sambo bisa tahu. Pertanyaan saya, tanggal 8 Juli malam, waktu saudara Acai di situ, waktu habis kejadian, saksi datang di situ kan? Datang. Acai di situ. Betul. Pak Hendra Kurniawan di situ. Iya. Iya, selain itu Pak Susanto tadi ya. Betul. Tapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan. Pada saat bicara Pak Hendra dengan Pak Acai. Verdi Sambo. Iya, tanggal 8 malam itu. Pak Acainya nggak ada di situ. Yang tanggal 8 malam. Maksudnya pada saat pembicaraan Pak Verdi Sambo dengan Pak Hendra, Pak Acainya tidak ada. Tidak ada. Tidak ikut berbicara. Pak Acai ikutnya di mana? Datangnya jam berapa? Saya sudah sampai sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Karena kan dari fakta sebelumnya yang menghubungi Irfan kan Pak Acai. Betul. Cuma saksi tidak tahu. Tidak tahu. Tiba-tiba Sambo menyatakan mana CCTV itu. Iya. Padahal saksi belum melapor kan gitu. Betul. Saksi bilang di Polres. Di Polres. Oke. Kedua, apakah Pak Sambo menyuruh saksi untuk mengkopi dan melihat hanya karena saksi yang kenal Joshua? Tidak tahu. Karena beliau hanya memerintahkan aja mengkopi dan melihat isinya. Karena tadi Baikuni tidak kenal kan? Tidak. Tidak kenal. Tidak. Sehingga hanya saksi yang disuruh untuk mengkopi dan melihat CCTV itu. Untuk memastikan apakah Joshua masih hidup apa enggak. Iya. Beliau hanya menyampaikan sebentar. Memang Verdi Sambo memerintahkan saksi untuk melihat CCTV itu untuk memastikan apakah Joshua masih hidup atau tidak.
Saya tidak tahu yang mulia. Enggak, perintahnya. Perintahnya hanya mengcopy dan Mengcopy. melihat isinya. Jangan di Ya saya bertanya majelis. iya, itu seperti pernyataan tadi itu. Iya mas, tadi kan ya mohon izin majelis. Tadi Ya kalau dia tadi cuma diperintahkan untuk mengcopy saja. ya karena tadi keterangan saksi menyatakan yang kenal Joshua hanya beliau. Saya mau mempertanyakan apakah gara-gara itu Sambo yang menyuruh saksi untuk mengcopy dan melihat, tidak orang lain. Itu yang mau saya pertanyakan. Apakah Iya. Tidak, saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu dia. Oke, terima kasih majelis. Terkait dengan tanggal atau gini, apakah yang tadi tanggal 8 saudara saksi disuruh mendampingi 3 orang di provos? Betul. Ricky, Richard, Kuat. Dan Kuat. Pertanyaan saya, apakah boleh provos memeriksa orang sipil? Kalau selama itu masih berhubungan, menurut saya nih, kalau masih berhubungan dengan perkara yang dialami, mungkin bisa. Ya, maksudnya apakah provos atau paminal? Karena setahu saya, kap tentang provos itu untuk menegakkan kehidupan anggota Polri, kan begitu. Betul. Pertanyaan saya, ketika mereka dibawa ke provos, apakah sprintnya sudah dibuat atau belum untuk memeriksa orang-orang ini? Setahu saksi. Setahu saya untuk sprint saya tidak tahu ada apa tidak. saat Tidak itu. tahu. Iya. Oke. Untuk memastikan, yang olah TKP itu Jaksel, Bareskrim, atau gabungan? Untuk Jaksel di tanggal 9 Juli di pukul 14. Oke. Kemudian dilakukan juga lagi olah TKP gabungan di tanggal 12 malam di hari Selasa. 12 malam. Iya. Terkait dengan Anef yang hari Minggu. Tadi saksi bertemu dengan Jaksel sedang Anef di hari Minggu. Iya. Untuk Tapi saya tidak tahu apakah dari Anef itu kemudian dilakukan olah TKP. Bukan pertanyaan saya. Apakah hal yang wajar dilakukan Anef pada hari libur di luar jam kerja? Itu pertanyaan saya. Saya sebagai penyidik. Enggak, sebagai Ya mulia, izin. Karena pertanyaan tentang wajar atau tidak itu merupakan pendapat yang mulia. Jadi saksi ini saksi faktual ya. Baik, pertanyaannya diganti aja lah. Baik. Memang pada hari Minggu itu ada apa itu evaluasi dan monitoring? Ada nggak dilakukan? Dilakukan oleh Jaksel saat itu mereka Enggak di Jaksel ya. Evaluasi dan monitoring itu apa di hari Minggu pun juga dilakukan begitu. Di hari libur maksudnya. ini kalau pandangan sebagai penyidik maksudnya yang mulia atau Yang biasa terjadi. biasa terjadi. Ah, Selama itu kasusnya memang dibutuhkan pasti Anef yang mulia. begitu ya. Iya. berarti kasuistis ya. Selama Betul. kasus-kasus yang Kasuistik. besar bisa dilakukan Anef tapi di hari libur atau di luar jam kerja. Saya memastikan itu karena saudara saksi bilang hari Minggu datang ketika sedang Anef. Betul. Oke ya. Iya. Terus terkait dengan saudara saksi menonton tadi. Tanggal 8 datang. Itu kenal dengan ART-nya yang namanya Kodir. Saat itu saya belum kenal, Ada nggak waktu itu di TKP? tapi ada. Nah dia itu apakah posisinya di situ atau keluar pergi atau di situ terus? Saya memastikan itu. Saat saya datang sampai pertama melihat Pak Febri Sambo, Kodir posisinya di carport luar. Jam? Pada saat baru sampai Ya terus? Jam berapa? 18 sekitar 18.10 apa 18 yang mulia. Kemudian saya masuk, Kodir yang panggil saya ke sini. Gitu. Kodir yang manggil? Iya. Apa kata-katanya? Enggak ada, hanya begini aja tangannya. Terus? Kemudian saya maju, kemudian Kodirnya keluar. Habis itu dia balik lagi ke dalam, saksi lihat? Tidak, Tidak lihat? tidak lihat. Izin majelis melanjutkan. Saudara saksi, tadi saksi tanggal 8 ya. Ya. Sampai 8 Juli itu sampai malam jam berapa saksi masih berada di TKP? Sekitar pukul 20. 20 jam 8 ya. Iya. Nah, pada selesai setelah terjadi ada pembunuhan ya. Barang bukti yang dikumpulkan tersebut dibawa kemana pada saat saksi kan berada di sana? Saat itu yang saya lihat hanya senjata yang dipegang Pak Santo. Ya. Terus saya keluar. Kemudian yang saya baru lihat ada senjata itu di ruangannya Pak Agus pada saat di Paminal.
Paminal. Dibawa dari TKP langsung ke penyidik Polres Jakarta Selatan atau dibawa ke Paminal? Saya tidak tahu karena saya sudah meninggalkan tempat saat pemeriksaan di Provos 3 orang. Yang saksi lihat tadi siapa? Santo. Siap. Itu apa yang dibawanya? Saat itu Pak Santo sedang lagi menulis untuk senpi yang digunakan Richard saat itu. Senpi, begitu. Ya. Oh baik, saya lanjutkan ke pertanyaan pada tanggal 13 Juli ya. Tadi saksi menonton bareng. Saya pertanyakan kepada saudara saksi, apakah saudara saksi pernah mengobrol dengan Kasat Reskrim mempertanyakan keadaan Duren 3 pada saat menonton bareng Arif Rahman, terus Baikuni, saudara saksi Sni Putranto dan Kasat Reskrim mengobrol tentang keadaan? Saat itu yang saya pertanyakan berapa beliau beli tanah. Ya. Terus keadaan apa maksudnya? Gimana keadaan? Enggak ada, saya enggak ada nanya keadaan. Kenyamanan? Tidak, hanya sampaikan gimana bang tinggal di sini enak bang gitu. Hanya oh gitu. Nah, setelah tadi saudara bilang ngobrol seperti itu, apakah ada penyidik dari Reskrim dari Polres Jakarta Selatan melapor ke Kasat Reskrim pada saat kali menonton tersebut? Saya enggak perhatikan. Karena posisinya Pak Arif itu yang melihat, karena kan tadi saya sudah sampaikan ada saat saksi mengobrol dengan Kasat Reskrim, tiba-tiba ada anggota dari kanitnya Reskrim. Saat saya ngobrol tidak, dengan Pak Kasat Reskrim saya tidak ada. Tidak melihat? Tidak. Baik, nah saya tanya lagi tanggal 14, saudara kenal Martin Gabe? Di sini baru tahu penyidik Polres. Ya. Pada tanggal 14 Juli 2022, saudara mengambil kembali di PR CCTV tersebut di Polres. Apa tujuannya? Tanggal 11. 14 apa 11? 11 Juli. Ya. 11 Juli saudara ambil lagi kembali. Betul. Tujuannya apa? Sehingga motivasi saudara ambil kembali itu. Saya hanya diperintah. Hanya diperintah? Iya. Cuman itu? Hanya itu. Kalau Martin Gabe itu yang menyerahkan saudara? Seingat saya bukan. Siapa yang menyerahkan kepada saudara? Saya nggak kenal, hanya agak gondrong rambutnya. Agak gondrong? Iya. Seperti penyidik lah? Seperti penyidik. Siapa yang memerintahkan untuk kepada seseorang yang tadi saksi yang rambut gondrong? Saudara sendiri yang memerintahkan? AKP Samuel sampaikan bahwa bang nanti anggota saya yang serahkan. Karena saat itu AKP Samuel mau berangkat ke Jambi. Iya, nah, terus saudara ambil lagi? Iya. Oh, cukup Angelis? Cukup ya.